Lah ini yang memberitahu kita tentang sosok Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Siapa Nabi Muhammad itu? Azizun alaihi ma anittum. Satu sifat Nabi itu merasa berat hati, merasa tidak enak, merasa susah atas sesuatu yang menimpa kalian, kita semua ini. Menimpa dalam hal apa? Aima azibtum, setiap dosa yang dilakukan oleh kita ahlul iman, ahlul Islam. Setiap umat Islam melakukan dosa, Nabi yang tidak nyaman. Ini sifat kasih sayang Nabi Muhammad. Sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah. Setiap umat Islam melakukan dosa, yang sakit Nabi Muhammad, sedih Nabi Muhammad. Siapa yang menceritakan? Allah Ta'ala. Ini sifat Nabi. Kenapa Nabi tidak ingin kita disiksa Allah sebab dosa itu? Makanya Nabi sedih, makanya Nabi sakit, makanya Nabi tidak enak, makanya Rasulullah merasa tidak nyaman dengan keadaan kita yang melakukan dosa tersebut. Azizun alaihi ma anittum. Anittum, perlakuan dosa yang dilakukan oleh umat Rasulullah, Rasulullah sedih, Rasulullah sakit, Rasulullah tidak nyaman. Itu satu yang ingin kita ketahui, bahwa seperti itulah perhatian Nabi Muhammad. Anittum itu bukan orang dulu sampai sekarang. Kalian itu yang dimaksud dalam Al-Quran, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Itu siapa saja laki-laki, bini-bini yang melakukan dosa, Rasulullah sedih. Masya Allah ya. Dan Rasulullah tahu secara detail yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya ditampakkan di hadapan Nabi Muhammad setiap hari. Bahkan yang terlintas di dalam hati kita itu diketahui oleh Nabi Muhammad hingga saat ini. Inilah keagungan Nabi Muhammad. Siapa yang memberitahu? Allah yang memberitahu. Ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad. Itu. Oleh karena itu, kalau kita paham tentang ayat ini, maka mudah-mudahan kita bisa menyenangkan Sayyiduna Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad itu luar biasa, kesayangnya dengan kita tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mabuk, zina, riba, mencuri, berkerampun, bohong, apalagi meninggalkan sembahyang, durhaka dengan kuitan, dengan orang tua, culas dengan perguruan, dengan orang alim. Yang sakit Nabi Muhammad. Itu. Jadi tujuan kita sering kita sampaikan, setiap kita melakukan amal ibadah sebagaimana dilakukan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau setiap hari melakukan sholat 1000 rakaat. Tujuan beliau, aku ingin dibanggakan Nabi Muhammad. Kelak di yaumil qiyamah ada perempuan yang punya ibadah banyak. Nah, jadi ibadah tadi tujuannya untuk Nabi. Itu. Kenapa setiap kesalahan yang kita lakukan dalam hal agama, maka Rasulullah lah yang sengsara. Kasarnya kayak gitulah. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni berkat kita menyenangkan Nabi Muhammad.